wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Agnes Anggraini, NIM 2023143549. Di sini saya dari kelas 5G. Saya sedang melakukan wawancara kepada guru SD Kemala Bayangkari 1 bersama Ibu Dia Anggraini SPD. Halo Ibu. Halo. Apa kabar Ibu Dia? Alhamdulillah baik. Baik. Kalau boleh tahu Ibu di SD sini ngajar kelas berapa ya Bu? Mengajar kelas 2. Di kelas 2 itu Ibu sebagai apa ya Bu? Sebagai guru kelas. Guru kelas, baik. Bu, di sini Agnes kan ada tugas kuliah di mana itu menanyai tentang pelajaran IPS di kelas di SD terutama di kelas 2. Nanti boleh bisa bantu jawab ya Bu? Bisa. Iya. Nah Bu, pertanyaan pertama tuh kira-kira di kelas 2 ini sudah dipelajarin belum Bu? Pelajaran IPS atau sekarang dikenal dengan IPAS Bu? Sudah ada, tapi hanya dasar-dasarnya aja, baru seperti contohnya mengenai benda-benda zat ataupun mempelajari tentang lingkungan sekitar, masih dalam ruang lingkup yang bisa mudah dipahami sama anak-anak kelas 2. Berarti baru lebih ke pelajaran lebih ke lingkungan gitu ya Bu ya. Yang kedua itu kira-kira nih Bu, model apa sih yang Ibu gunain ke kelas 2 Bu? Model yang lebih mudah itu pastinya tidak lepas dari ceramah yang mudah dipahami anak-anak, lalu tanya jawab, diskusi. Nah, lebih ke ada juga demonstrasi ataupun kita eksperimennya dalam bentuk yang mudah sangat dipahami pembelajarannya. IPS ini kan tentang lingkungan sosial, tentang mengenai hewan-hewan juga, pembelajaran yang lebih mudah dipahami itu. Oke, berarti tuh model-modelnya tuh banyak ya Bu ya digunakan. Apalagi zaman sekarang kan anak-anaknya aktif-aktif semua ya Bu. Aktif. Nah, pasti nih di setiap ngajar tuh pasti ada tantangan nih Bu. Apa sih Bu tantangan yang pernah dirasain oleh Ibu apalagi kelas 2 ya Bu? Pastinya setiap anak itu beda karakter dan juga ada yang super aktif, malah ada juga yang tidak aktif, hanya duduk di tempat gitu kan. Nah, yang sulit dihadapi pasti anak yang tidak aktif. Ketika kita belajar menjelaskan, dia hanya duduk mantap diam gitu kan. Nah, tidak merespon 100% ataupun ada timbal balik sama gurunya gitu. Ya sih Bu ya, apalagi sekarang nih anak-anaknya ada yang introvert lah, yang malu lah. Kita juga tidak tahu dari latar belakang keluarga mereka gimana. Nah ini terakhir nih Bu, solusi apa sih atau tips untuk calon-calon guru kayak kami, kayak saya nih Bu ya, cara solusinya tuh untuk mengatasi anak-anak yang lebih aktif, sedangkan ada anak-anak yang pendiam tuh gimana Bu solusinya? Yang pastinya kita tidak lepas tadi dari menggunakan model atau metode pembelajaran yang mudah di anak-anak kelas 2 ikuti. Nah, seperti tanya jawab itu salah satu menimbulkan ataupun adanya timbal balik antara siswa sama kita sebagai guru gitu kan. Jadi setiap belajar tanyakan, sudah selesai belum? Ada hambatan atau belum? Ada yang kesulitan di pelajaran yang mana, halaman berapa gitu kan. Pastinya kita belajar untuk memahami satu persatu karakter anak gitu kan. Nah, itu yang super aktif, yang pastinya itu super banyak tanya, kayak itu salah satunya. Kalau tidak dijawab pasti belum mengerti, bertanya gitu, langsung dijawab setiap pertanyaan yang super aktif pasti langsung dijawab. Dan begitupun sebaliknya, kalaupun yang tidak aktif itu, yang pastinya kita yang menarik dia agar dia terbicara, mengikuti pelajaran kita, tetap menulis, mengumpulkan tugas, ataupun dia tidak masuknya paham atau tidaknya itu masih balik lagi ke kita. Besoknya kita tanya lagi, dan begitupun kita kerjasama harus sama orang tua di rumah. Kita selalu menanyakan bagaimana anaknya di rumah, bagaimana
kayak gitu. Tidak hanya di sekolah saja, waktu di sekolah kan hanya kelas 2 ini pendek ataupun sedang yaitu 2,5 jam, jadi lebih banyak waktunya di rumah gitu. Jadi bukan hanya kita sebagai guru ngajar di sekolah aja, tapi kita juga harus wajib, bukan sekedar ya, wajib itu menayangkan gimana anak itu di rumahnya. Jadi belajar mereka bukan hanya di sekolah, tapi juga belajar di rumah. Nah Bu, tadi tuh kan tadi sudah nih kita saya observasi ke kelas itu tuh kelas 2 tuh ada berapa anak ya Bu? Ada 20 siswa. Nah 20 siswa tuh pasti ada yang aktif, ada yang nggak aktif ya Bu. Itu kira-kira tuh ada berapa persen yang aktif atau yang nggak aktif ya Bu? Mungkin 90% yang aktif banget. Kalau 10% itu hanya beberapa yang anak bisa dikatakan kita harus memperhatikannya yang tidak aktif. Hanya beberapa, 1 atau sampai 3 kali gitu. Terus tuh lebih di kelas 2 tuh mereka tuh lebih menggunakan gaya belajar kira-kira lebih kemana Bu? Atau lebih ke audio atau visual atau semesta? Tergantung di dalam situasi atau keadaan. Yang pertama itu pembelajaran apa, seperti matematika. Itu kan simpel, ataupun yang mereka, Bu mudah nih, dari 1 tambah 1 aja udah bisa jawab gitu kan. Nah jadi balik lagi pembelajarannya, seperti pun IPS itu ataupun IPA tentang zat-zat tadi, kita harus menggunakan eksperimen yang fakta ataupun yang real kayak gitu kan, yang lebih nyata. Jadi menggunakan pembelajaran itu, setiap pembelajaran beda-beda proses seperti kan. Jadi yang lebih mudah tuh ya tanya jawab langsung, menggunakan media langsung. Tadi tuh ada juga contoh, tapi itu pelajaran PPKN. Media yang langsung full, kadang juga satu kali lah menggunakan infokus. Jadi tidak hanya ceramah tugas gitu. Oke, sepertinya sudah cukup Bu wawancara hari ini. Di sini Angga mengucap terima kasih buat Ibu Diah Anggra ini karena sudah mau diwawancarai mengenai apa pelajaran IPS. Ternyata pelajaran IPS di kelas 2 tuh belum ada ya Bu ya. Ya, masih mengenal lingkungan saja. Masih lebih mengenal lingkungan. Nah baik, terima kasih banyak Ibu sekali lagi atas waktunya dan cerita berbaginya kepada saya sebagai calon guru. Semoga juga buat teman-teman juga semoga bermanfaat untuk calon guru di luar sana. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And then you caught my eye, giving me the feeling of a lightning strike.